Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu para pejuang skripsi. Hari ini kita akan belajar mengenai 9 tips memunculkan ide judul proyek akhir untuk D3 atau skripsi untuk S1 bagi mahasiswa tingkat akhir. Proyek akhir dan skripsi merupakan cerita lama yang kadang menjadi cerita indah ataupun cerita suram bagi seorang mahasiswa akhir. Hal yang dipertaruhkan dalam hal ini adalah lulus atau melanjutkan studi di semester depan. Ketika melanjutkan studi di semester depan artinya uang UKT harus bayar lagi, tekanan mental karena beberapa teman sudah wisuda, kemudian tugas akhir yang belum di-ACC oleh pembimbing, atau orang tua yang mulai kesulitan membiayai biaya bulanan kuliah kita. Selama saya terfokus dalam mengerjakan tugas akhir, ada dua jenis penentuan pembimbing di perguruan tinggi yang saya ketahui. Yang pertama, kita menuliskan tema dari tugas akhir kita, kemudian dikumpulkan ke jurusan atau program studi, kemudian nanti akan keluar nama-nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang akan menjadi pembimbing kita. Untuk opsi kedua, kadang-kadang kampus langsung mengeluarkan nama pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian mahasiswa melakukan bimbingan terkait dengan proyek akhir atau skripsi yang akan mereka jalani pada semester tersebut. Dulu saat saya menyelesaikan S1, untuk jenis penentuan pembimbing yang saya rasakan adalah di poin nomor 2 untuk S1. Tapi untuk ketika saya kuliah di S2, penentuan pembimbing yang dilaksanakan atau metodenya menggunakan dengan pilihan di opsi 1, yaitu memberikan judul dulu atau rencana tema judul, kemudian akan dicarikan pembimbing yang sesuai dengan karya tulis yang akan kita bangun. Ada 9 tips dalam memunculkan ide judul proyek akhir atau skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama, menuju perpustakaan kampus. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di sebuah universitas atau di sebuah kampus wajib mengcopy hard copy proyek akhir atau skripsinya yang kemudian diserahkan ke perpustakaan kampus. Langkah smart pertama yang harus kita lakukan adalah please menuju perpustakaan dan membaca judul-judul penelitian atau skripsi yang telah dibuat oleh kakak tingkat program studi kita. Hal ini apabila dilakukan setidaknya kita mendapat gambaran jenis-jenis penelitian, tema-tema apa yang pernah diangkat oleh kakak tingkat kita. Tips kedua, setelah kita menuju ke perpustakaan kampus, kita harus mencari referensi secara online. Bisa masuk ke Google Scholar atau YouTube. Nah, di Google Scholar sendiri merupakan hasil-hasil jurnal ilmiah yang telah dipublikasi oleh para peneliti, dosen, dan mahasiswa. Sehingga di situ kita bisa mendapat ide-ide serupa yang ingin kita angkat di dalam tugas akhir kita. Boleh juga kita masuk ke akun-akun YouTube dengan mengetikkan search tugas atau judul-judul skripsi. Sehingga sangat mudah untuk mendapatkan judul skripsi yang mungkin akan cocok dengan tema yang menarik bagi kita dan akan di-ACC oleh pembimbing nantinya. Tips ketiga yaitu menyesuaikan judul skripsi dengan minat. Ini adalah hal yang penting. Menarik untuk menghubungkan judul skripsi dengan sesuatu yang kita sukai. Hal tersebut membuat kita tidak terbeban dalam menyelesaikan proyek akhir untuk D3 atau skripsi untuk S1. Dulu saya mempunyai teman di kampus S1 saya, dia hobi menggambar atau membuat komik yang dia gambar sendiri atau dia lukis sendiri. Perempuan tersebut bercita-cita menjadi seorang arsitek atau ingin kuliah di teknik arsitektur, namun malah lulus di jurusan pendidikan teknik mesin yang mayoritas semuanya hampir laki-laki ya. Jadi tidak banyak perempuan di saat saya kuliah di S1 pada tahun 2019 tersebut. Kuliah yang dia lalui begitu berat di tahun-tahun pertama, namun akhirnya teman saya itu bisa lulus. Mengapa dia bisa lulus? Karena dia mengangkat skripsi mengenai pembuatan atau pengembangan media pembelajaran teknik mesin berbasis komik.
komik yang dia gambar sendiri kemudian diterapkan di sekolah-sekolah menengah kejuruan. Sangat keren menurut saya karena dia membuat skripsi dengan menggabungkan dengan hobi atau minat yang dia miliki, sehingga tidak merasa terlalu terbeban dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Tips keempat adalah diskusi dengan kakak tingkat dan teman satu organisasi. Pastikan memilih teman diskusi yang benar. Cari kakak tingkat yang kira-kira satu frekuensi atau satu pemikiran dengan kita. Ceritakan mengenai perkuliahan, mata kuliah, dosen favorit, lalu minta pandangan lah tentang judul-judul skripsi apa yang cocok untuk diangkat. Kemudian boleh juga untuk berdiskusi dengan teman satu organisasi. Mencoba skripsi atau tugas akhir multidisipliner ilmu mungkin akan menjadi hal yang menarik atau meneliti di organisasi sendiri. Umumnya yang dilakukan anak-anak ilmu sosial seperti mengangkat judul mengenai hubungan keaktifan organisasi dengan nilai IPK di perguruan tinggi. Nah, untuk judul serupa pernah diangkat oleh kakak tingkat saya. Saya aktif di organisasi Pramuka Universitas Sriwijaya ya pada waktu itu. Sehingga saya melihat banyak dari rumpun sosial kakak tingkat saya mengangkat skripsi yang berhubungan dengan organisasi di mana kami berkembang. Mungkin itu hal yang menarik menurut saya untuk diangkat. Mungkin bisa didalamin bagi mahasiswa-mahasiswa yang saat ini membutuhkan judul-judul yang mungkin bisa diangkat dan mungkin bisa menarik minat pembimbing untuk meng-ACC. Tips kelima, yaitu mencari ide di lingkungan terdekat. Saya pribadi lebih suka melihat daerah sekitar dalam mencari ide untuk judul proposal saya. Terkadang menurut saya kita memandang terlalu jauh, padahal banyak permasalahan yang menarik yang berada di sekitar kita. Bisa dari aktivitas atau rutinitas kita sehari-hari. Sebagai contoh, mahasiswa saya di program teknik mesin D3 melihat fenomena gagalnya panen cabai di desa akibat serangan hama lalat buah. Kemudian dia berkunjung ke petani dan mendapatkan saran untuk membuat alat perangkap lalat buah. Karena sejauh ini petani menggunakan perangkap manual untuk hama tersebut sehingga perlu perangkap yang lebih efektif, sehingga perlu dibuat alat yang lebih otomatis. Ini sangat brilian menurut saya karena permasalahan skripsi atau tugas akhir yang dia angkat sangat real dan dibuktikan dengan data-data observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim dalam mengangkat judul tersebut. Tips keenam, mengingat kembali mata kuliah favorit, kegiatan bakti desa, praktek kerja lapangan, atau praktek pengalaman lapangan untuk calon guru. 3 tahun untuk jenjang D3 dan 4 tahun untuk jenjang S1 setidaknya membuat kita memiliki banyak pengalaman terkait kegiatan yang sudah kita lalui. Dulu ada teman saya yang mengangkat skripsi mengenai mata kuliah yang saat itu dia selalu mendapat nilai D, yaitu mata kuliah termodinamika. Obsesi tersebut membuat teman saya mendalami mata kuliah dan mengangkat skripsi tentang mata kuliah tersebut. Dan saat ini dia sudah menjadi seorang dosen di perguruan tinggi negeri. Kita juga dapat melihat atau mengenang kembali bakti desa, PKL atau PPL yang penuh dengan hal berharga dan pengalaman. Sehingga jangan lewatkan momen-momen untuk menimba pengalaman sebanyak mungkin dan mencari ide-ide tugas akhir yang menarik. Karena kegiatan-kegiatan tersebut akan memberikan banyak pandangan dan memberikan masalah yang real untuk diangkat menjadi judul skripsi. Tips ketujuh, ikut proyek penelitian dosen atau penelitian payung. Dosen biasanya memiliki roadmap penelitian. Kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa menjadi hal yang lumrah saat ini atau hal yang biasa. Dosen akan menawarkan judul-judul penelitian yang mungkin cocok untuk kita. Jika ikut penelitian dengan dosen, kita tidak akan bebas memilih judul dan variabel penelitian. Kelebihan dari kita apabila ikut proyek penelitian dosen adalah penelitian kita akan dibiayai oleh dosen, sehingga kita tidak akan mengeluarkan biaya untuk tugas akhir kita. Saat S2 saya tergabung dari penelitian payung, dosen saya, tesis saya biayanya gratis, kemudian saya ikut seminar internasional Scopus yang dibiayai oleh dosen saya. Sehingga untuk teman-teman yang memang merasa
cocok dan sepemahaman, dan ditawarkan oleh dosennya mungkin ini cocok untuk diambil untuk tipe-tipe mahasiswa yang memang ingin dibimbing atau mengikuti roadmap dari seorang dosen, roadmap penelitian dari dosen yang dia inginkan. Tips ke-8 yaitu berani berimprovisasi dan berbeda. Saya secara pribadi menyarankan baik mahasiswa untuk mengangkat judul yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Contohnya pada tahun 2014, banyak teman-teman saya yang mengangkat judul penelitian mengenai penelitian pengembangan. Salah satu contohnya pengembangan media video menggunakan aplikasi Camtasia di SMK Negeri 2, Palembang, dan lain-lain. Judul di atas adalah judul yang banyak diangkat oleh teman-teman saya, hanya berbeda dengan jenis medianya saja. Namun saya mencoba untuk mengangkat hal berbeda. Saya mengangkat judul mengenai pengembangan media video tutorial, tune up sepeda motor untuk meningkatkan hasil belajar di SMK Negeri 7 Palembang. Dari kedua judul di atas, judul yang saya buat judul yang lebih kaya, karena judul ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian pengembangan dan dilanjutkan dengan penelitian tindakan kelas atau diaplikasikan media tersebut. Hal yang lebih menarik lagi, video yang saya buat, video tutorial tersebut adalah video saya sendiri yang direkam saat melakukan praktek. Sehingga media ini menjadi media yang sebenarnya mempunyai daya hak cipta, namun sebagai tugas akhir media ini layak untuk diberi nilai A karena kerumitan dan tingkat keunikan dari judul tersebut membuat para dosen penguji pada waktu itu menyatakan bahwa penelitian ini cocok atau memang penelitian yang termasuk sangat baik untuk diangkat sebagai judul skripsi. Tips terakhir atau nomor 9, pahami selera dosen pembimbing. Apabila di kampus kita pembimbing itu ditentukan oleh jurusan tanpa kita mengajukan topik terlebih dahulu, berharap kita tidak dibimbing oleh dosen killer atau dosen yang sulit ditemuin, revisi, kemudian sangat perfeksionis. Saat menjadi mahasiswa seringkali kita takut mendapat dosen-dosen yang dijuluki dosen killer di kampus kita. Dalam artian dosen ini sangat menakutkan mahasiswa ketika membimbing. Hal ini memang sering terjadi dalam perjuangan menyelesaikan sebuah tugas akhir. Itu yang harus kita pahami pertama kali. Hal yang harus dilakukan adalah mahasiswa harus paham selera karya dosen tersebut. Contohnya dosen tersebut fokus ke jenis-jenis penelitian atau pengolahan data kualitatif atau kuantitatif kah, cari judul-judul penelitian dosen tersebut, lebih ke arah mana judul dan arah jenis penelitiannya, baca-baca karya buku dosen tersebut, kemudian tunjukkan sikap bahwa mahasiswa tertarik dan bersungguh-sungguh untuk dibimbing dosen. Kemudian tunjukkan bahwa kita berjuang keras untuk menyelesaikan tugas akhir kita. Apabila kita menunjukkan ketiga hal tersebut, dosen killer pun akan membantu kita semaksimal mungkin. Kadang-kadang memang dari sudut pandang mahasiswa, dosen tersebut killer atau susah ditemui. Namun kadang-kadang juga dari sudut pandang dosen, dia ingin melihat effort atau semangat seorang mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. So, yang harus kita lakukan adalah berjuang, kemudian belajar atau pahami selera dari dosen pembimbing kita tersebut. Baik, pada slide sebelumnya kita bahas 9 tips yang insya Allah akan membantu mahasiswa akhir dalam menemukan judul yang menarik untuk diangkat di tugas akhirnya. Berikut contoh-contoh judul proyek akhir D3 Teknik Mesin di Politeknik Negeri Subang yang pernah saya bimbing. Yaitu biasanya ada dua jenis kalau di sini, yaitu TA manufaktur, yang kedua itu TA analisis. Untuk TA manufaktur, kadang-kadang banyak mahasiswa saya mengangkat judul mengenai perancangan, mengenai proses manufaktur, kemudian perangkaian sistem kelistrikan atau sistem transmisi tenaga, kemudian yang terakhir adalah mengangkat mengenai pemeliharaan preventif dengan metode ISMO pada mesin-mesin teknologi tepat guna atau mesin-mesin mobil listrik. Untuk TA jenis analisis di kampus saya, mahasiswa banyak mengangkat mengenai analisis keselamatan K3 di laboratorium, ada juga analisis penerapan perawatan pada alat TTG atau alat mesin industri,
Kemudian ada juga penerapan model teacher planner pada dosen. Nah, ini yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa saya. Untuk jenjang strata 1 umumnya tugas akhir atau skripsinya yang banyak diangkat mengenai analisis. Ini beberapa contoh yang sudah saya dapat. Mungkin bisa diangkat mengenai contoh analisa kekuatan atau analisis variasi sudut kambuh V atau juga hubungan antara peran guru dan instruktur di industri bagi pendidikan vokasi, ada juga pengujian atau juga perancangan mesin pencacar rumput gajah. Itu hanya contoh. Sehingga yang harus kita lakukan adalah please cari banyak contoh sehingga kita akan mendapat inspirasi judul yang menarik dan cocok untuk kita angkat sebagai tugas akhir kita. Dan perlu diingat, tugas akhir skripsi atau judul ini sangat mempengaruhi apabila ingin menjadi dosen. Ketika kita S1 dan melanjutkan jenjang S2, judul-judul yang kita angkat pada skripsi S1 dapat dilanjutkan di jenjang-jenjang S2. Sehingga jangan asal lulus di jenjang S1 apabila tujuannya ingin menjadi dosen atau kuliah lagi. Karena ketika mendaftarkan beasiswa, mendaftarkan hibah-hibah, yang akan ditanya adalah mengenai rekam jejak dari penelitian kita. Jadi saya harap kita mengangkat judul-judul yang memang menarik atau judul-judul yang memang kita sukai. Sehingga nanti kalau mau kuliah atau mendaftar beasiswa kita dapat menjelaskan judul tersebut dengan sepaham-pahamnya atau dengan semaksimal mungkin. Sekian dari saya. Teruslah semangat bagi para pejuang skripsi, teruslah semangat bagi para mahasiswa tingkat akhir. Tetaplah tersenyum dan bermimpi, Tuhan akan menjawab mimpi-mimpi kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga tetap dilindungi Allah dan dalam keberkahan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.